yang sudah hadir di sini. Walaupun tadi kata Ibu Kepala Madrasah ada yang ikut kegiatan NGMP ya, ada yang organisasi dan ada yang menyiapkan tinggi apa tadi. Alhamdulillah sudah ada perwakilannya yang bisa hadir di sini hingga kegiatan PKM Prodi bersama mahasiswa S2 PA ini bisa berjalan. Yang saya banggakan dan saya sayangi mahasiswa-mahasiswi S2 PAI FITK Wilayah Patama. Siapa yang belum disebut? Sudah ya? Oh iya, sopir Medan kami. Sopir kami yang sudah mengantarkan ke sini. Terima kasih. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas izin Allah jualan pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di ruangan ini, ruangan yang indah, ruangan yang bersih dalam rangka kegiatan PKM mandiri. PKM itu pengabdian pada masyarakat, Bu. Kalau madrasah lakukan PPK model. Nah, kalau itu kalau ada makan PKM. Nah, ini PKM-nya. Pengabdian kepada masyarakat. Ya, alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah hingga bisa berkumpul di sini. Salam dan salawat tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga beliau, sahabat dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang jalankan jalan Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Kaprodi Sekrodi, Ibu Kepala Madrasah. Ini benar-benar PKM menurut saya dari perjalanannya ya, yang memang sudah lagi bilang dalam kota enggak Bu ya, walaupun ramai tapi kan di luar kota ya. Jadi dengan suasana yang masih ya membutuhkan perjuangan baru sampai ke sini. Ini benar-benar pengabdian pada masyarakat. Dan jujur saja Bu, saya sebenarnya saya sangat menikmati kalau diajak prodi PKM ini. Jadi kalau ada WA dari Bu Mariama, Bobi jadi narasumber PKM, saya langsung bilang iya, walaupun belum tentu bisa, bilang bisa dulu. Iya, mungkin siap, oke siap, walaupun saya belum tahu tak ada acara apa. Ya. Walaupun tadi pagi saya lupa Bu, makanya terlambat. Jadi kalau sudah ke kantor itu Bu, masuk itu sudah macam-macam yang diurusi kan, bosan. Jadi PKM ini kan keluar untuk dan kata Bu Erni tadi mengecas. Jadi Bapak Ibu mengecas, saya refreshing sebenarnya ke sini. Lihat-lihat dan dari Senin sampai Kamis yang saya lihat itu saja aku bosan. Jadi saya melihat suasana yang berbeda nih. Saat-saat yang menyenangkan buat saya PKM ini. Jadi saya menikmati. Bapak Ibu, saya dikasih tema yang sangat keren sama Bu Erwis dan Bu Mariama. Di prodi ini kalau kasih tema ini bagus-bagus terus. Ya. Jadi strategi membangun literasi. Tambah keren ditambah era digital. Ya. Walaupun tadi kata Bu Erwis, sesungguhnya istilah era digital dan literasi itu mungkin nggak asing Bapak Ibu. Kadang-kadang memang kita suka gitu ya, nggak asing, tapi kadang kalau disuruh mendefinisikan juga nggak ngerti. Ya. Seperti yang suasana yang kita lihat ini sebenarnya literasi nih Bapak Ibu. Yang ada di dinding ini literasi semua ini. Literasi semua, di situ ada pojok baca. Jadi kami senang, kami bahagia ketika masuk ruangan ini. Oh ternyata di pojok kota kita ada sekolah yang orang mungkin melihatnya kecil tapi dia udah jauh melesat ngerti tentang literasi ya? Cuma mungkin mendefinisikannya saja. Jadi hari ini saya nggak ngajari sebenarnya, iya sudah dikerjakan sebenarnya oleh Bapak Ibu guru di sini, tapi mungkin labelnya saja perlu untuk mengingatkan, oh sebenarnya inilah literasi, ini adalah bagian dari literasi. Kayaknya hari ini juga suasananya mirip-mirip kuliah karena separuh mahasiswa. Iya makanya lihat jaket-jaket alma maternya itu jadi kayak suasana kuliah gitu. Untuk melihatnya sebelah kiri, oh ini ada Bapak Ibu guru. Kalau di mana mahasiswa? Oh itu ada yang nyampur ya? Kecuali yang belakang itu mahasiswa X S3. Itu mahasiswa lama. Bingung mau cari sekolah apa lagi tuh gak ada S4. Samsung aja cuma sampai S10 ya. Cuma Samsung ya S10. Oke Bapak Ibu, walau berat dan keren saya coba
coba untuk menerjemahkan ini supaya dari judul yang bagus ini kita bisa dapat sesuatu kata hari ini ya. Oke, strategi membangun literasi di era digital. Ini operatornya siapa namanya? Sami. Sami. Ya. Bukan Samina, bukan ya? Oke, Sami silakan. Tuh, tutupan gambarnya Pak Sudirman. Nah, Bapak Ibu mungkin kita perlu tahu dulu literasi itu apa? Kita suka ngomong literasi, salam literasi. Literasi itu apa? Literasi ya. Nah, literasi itu adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Jadi kemampuan memahami sebenarnya ya, dalam mengolah dan memahami informasi. Jadi orang kalau membaca, menyimak, mendengar, melihat, nah itu proses literasinya itu berjalan. Kemampuan dia di dalam memahami, kemampuan dia dalam mengolah data yang dia dapat, baik dari hasil melihat, dengar, ataupun apa ya? Kita itu dapat ilmu pengetahuannya dari apa? Dari yang ada di baca indera ya, bisa dari melihat, bisa dari mendengar, bisa dari mungkin meraba atau merasakan. Nah, kemampuan mengolah dan memahami itu, informasi yang masuk itu sebenarnya kemampuan literasi. Oke, next, Amin. Nah, apa tujuannya literasi itu? Ya, literasi itu punya beberapa tujuan. Pertama, membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca berbagai informasi bermanfaat. Ya, meningkatkan pengetahuan masyarakat. Yang kedua, membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca. Jadi kalau kita baca sesuatu itu kan harus disimpulkan ya, karena kalau nggak disimpulkan kan nggak tahu maknanya. Baca panjang, nah apa simpulannya? Apa simpulannya? Nah kadang-kadang kalau nggak punya kemampuan menyimpulkan, itu yang sering salah. Ya, dari bacaan yang banyak juga kadang-kadang saya baca, Sami baca, kemudian Bu Ari baca, kesimpulannya bisa berbeda itu. Nah itu kemampuan literasi juga. Tujuan literasi ya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberikan penilaian kritis terhadap suatu karya tulis. Nah ini salah satu tujuan yang penting. Kita sudah baca, paham maksudnya, pengetahuannya bertambah, ya, tingkat pemahaman bertambah, tapi mampu nggak kita menilai secara kritis dari data yang sudah kita dapat itu? Memang sekarang ini gampang sekali kita dapat informasi, benar nggak? Kita semua masuk nanti ke WA, entah dari siapa, di grup itu kita, ya. Masih beritanya tuh. Terus kalau kita nggak punya kemampuan literasi, tanpa dibaca dan dipahami itu langsung di-share ke orang lain, nah, tanpa dilakukan penilaian kritis. Padahal kita sendiri aja belum tahu ini benar atau enggak. Naikkan gaji, atau gaji 13, nah, di-share sama teman. Kita belum buka, langsung share, rupanya gambar. THR cair ya. THR cair, belum dibuka kan, baru melihat duitnya THR cair, langsung di-share ke teman. Kata teman, oh ini serangko, baca pulang. Baca lagi ya. Jadi itu kita perlu melakukan penilaian kritis. Jangan informasi gampang didapat, tapi gampang itu juga kita share keluar. Dan kita belum tahu informasi itu benar atau salah. Oke, next, manfaatnya. Pertama, menambah perbendaharaan kata kosakata orang. Ya, kalau sering baca, sering dengar, sering lihat, kosakata kita kan bertambah ya. Makanya saya suka gini, Bapak Ibu. Kalau mahasiswa itu ngadep bimbingan skripsi, banyak sekali katanya dari mana yang mana, kata sambungnya itu ya. Terus kalimatnya itu dia mau ngomong tentang sesuatu itu muter-muternya tuh panjang sekali. Ketemu kosakata yang tepat, berarti ya kan? Nah biasanya kalau yang mahasiswa kayak gitu saya nggak suruh dia benar itu. Kamu banyak-banyak baca dulu. Kalau sudah banyak baca, biasanya punya banyak kosakata. Jadi untuk menyampaikan sesuatu itu nggak perlu ngomongnya itu yang berbelit-belit. Saya pernah Bapak Ibu ada teman telepon, dia bilang saya gini,
gitu, ada masalah keuangan aja. Terus kata yang bagian keuangannya, telepon saya, "Wih, coba kau jelaskan dulu dengan bahasamu, maksud dia tadi apa?" Oh, rupanya yang bapak yang pernah nemu dia duluan itu ceritanya panjang, tapi bagian keuangan itu tidak ngerti masalahnya apa, apalagi mau carikan solusi. Nah, akhirnya saya carikan bahasa yang sederhana, maksudnya begini. Terus apa kata yang bagian keuangan? Coba dari tadi ngomongnya gitu, aku ngerti masalahnya. Nah, itu pentingnya, memilih kata-kata yang benar. Gak perlu terlalu berbelit-belit, intinya orang ngerti. Komunikasi itu kan intinya kan ngerti ya. Nah, jadi carikan saja bahasanya pas pasaran. Nah, itu kosakata itu pengaruh. Kalau banyak baca, kita insya Allah kosakatanya banyak. Bu Ernis kalau ngomong susah kita stop, kosakatanya banyak. Dia suka baca, ya. Kemudian mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis. Gak mau jadi pikun kan? Sering-sering baca. Di samping sering minum kopi. Kopi hitam tadi kata Bu Erwis. Tapi kalau kopi hitam nanti bisa punya indera keenam. Contohnya sampai kami dia punya Iya ya, yang punya indera keenam lah. Tapi dia suka minum kopi hitam katanya dari ceritanya ke mobil tadi. Saya pernah membuktikan, nanti kayaknya perlu dibuktikan itu. Jadi gitu, memang hasil riset bahwa otak kita dengan otak otak yang seumuran kita dengan yang lebih tua dari kita itu sebenarnya nggak ada beda. Maksudnya bukan berarti kalau sudah tua otaknya itu banyak gak berfungsi. Enggak seperti itu. Otak kita itu tidak seperti itu. Iya, justru otak yang tua itu lebih matang. Tapi kalau dipakai, kan ketawa yang masih muda. Iya, jadi yang masih muda juga bisa pikun kalau otaknya nggak sering dipakai. Mau pakainya gimana? Salah satunya literasi. Nah, baca. Karena ini Bapak Ibu, otak kita itu kayak ini ya sebenarnya jaringan listrik. Jadi kalau ada pernah lihat gardu listrik yang kebuka, biasanya belum suka dibeli oleh orang PLN ya, kan kelihatan semrawut tuh. Nah, otak kita tuh kira-kira gitu. Kalau yang sering baca, sambungannya tuh banyak yang nyambung. Sini nyambung, sana nyambung ya, dengan banyaknya kosakata tadi ya. Nah, kalau yang jarang baca banyak yang konslet. Bedanya gitu. Sebenarnya otak kita tuh sama saja. Antara yang muda dengan yang tua tuh sama saja. Jadi yang tua tuh nggak usah merasa rendah diri kalau gitu sudah tua saya wajar pikun. Nggak wajar pikun. Iya, dengan banyak baca. Perhatikanlah orang tua yang masih rajin baca koran sampai usianya tua itu nggak pikun. Pikun. Saya dulu punya kakek sampai udah sepuh umurnya nggak pikun. Dia kalau tiap pagi jadwalnya pagi-pagi itu baca koran di teras, baca koran. Itu kerja lagi ya, baca koran. Nggak pikun. Jadi ya nggak pikun, yang masih muda, aku tahunya masih muda, ya literasi. Jangan baca Iya, beda itu. Ini anak sekarang kan lebih suka baca WA ya daripada ya koran juga banyak yang online. Anak-anak milenial sekarang kalau madrasah lebih suka baca koran online ya daripada koran yang kayak kita zaman itu. Iya, itu satu mungkin hemat. Mungkin juga memang sudah zamannya kali itu ya, sudah zamannya. Iya, jadi banyak juga profesi-profesi yang nganggur karena zaman sekarang ini kan nggak perlu lagi tukang koran ya, korannya koran online. Kalau dulu di kampus itu tukang koran ke atas nganterin koran di tiap meja. Kalau sekarang nggak ada lagi. Iya, nggak ada lagi. Anak-anak sekarang kan gitu, jadi memang kecenderungannya memang sudah begitu zamannya. Belanja pun sering belanja online. Beda sama kita. Kalau saya lebih suka belanja ke pasar tradisional karena saya mau lihat barangnya, saya mau pegang barangnya benar atau enggak. Karena kalau beli online saya suka salah. Iya, beli ukuran ini yang dikirim ukuran itu. Nah, ini enggak ini jadi nggak cocok. Naluri itu ya, naluri ibu-ibu yang mungkin tidak dimiliki naluri ibu-ibu muda sekarang kali ya, bukan nawar mungkin. Jadi kalau nawar itu punya kebahagiaan tersendiri Bu ya, walaupun selisihnya 1000 ya. Oke, yang ketiga mendapat berbagai wawasan dan informasi baru ya, itu pasti dapat wawasan baru, dapat informasi baru. Saya aja gara-gara PKN dikasih judul ini,
Jadi membaca lebih dalam tentang literasi. Tadinya nggak juga Bu. Ngapain baca literasi? Dikasih Bu Erwin sama Bu Maria tugas PKM sini literasi, saya jadi baca. Jadi kalau ngisi materi tentang literasi, saya sudah punya datanya. Terima kasih ya Bu. Nah ini yang ketiga, manfaat literasi, kemampuan interpersonal seseorang akan semakin baik. Bapak Ibu tahu nggak interpersonal itu? Kemampuan memahami. Interpersonal itu memahami orang lain atau memahami diri sendiri? Lebih memahami orang lain sebenarnya, ya. Nah, memahami orang lain. Jadi kemampuan ini sangat dibutuhkan untuk berkomunikasi, berkehidupan sosial, berkehidupan bermasyarakat. Jadi dengan literasi kita bisa punya kemampuan interpersonal yang semakin baik. Kemudian kemampuan memahami, nah itu bukan makan Bu ya, nah jam makan siang bikinnya Bu. Kemampuan memahami makna suatu informasi akan semakin meningkat. Ya, jadi memahami makna informasi itu akan semakin meningkat kalau kita banyak literasi. Bisa cepat juga memahaminya, sekali baca, oh maknanya ini ya. Kita biasa baca itu gitu. Tapi kalau nggak biasa baca, mesti berulang-ulang bacanya ya. Apa ini maksudnya? Setelah dipahami ternyata salah juga maksudnya ya. Itu yang parah. Oke, Samin next. Ya, sambungan dari manfaat literasi meningkatkan kemampuan verbal seseorang. Ya, pasti kemampuan apa verbal itu? Ngomong ya? Ya, ngomong. Membantu meningkatkan daya fokus apa itu? Dan kemampuan konsentrasi seseorang. Ya. Jadi membaca itu menurut hasil riset lebih baik daripada menonton. Ya? Lebih baik daripada menonton. Jadi anak-anak sekarang yang suka lebih suka nonton daripada baca itu apa? Kemampuan konsentrasinya itu agak kurang baik. Jadi memang membaca melatih kita untuk memiliki daya konsentrasi. Kemudian meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir seseorang. Ya, menganalisis, berpikir itu salah satu manfaat dari literasi. Meningkatkan kemampuan seseorang dalam merangkai kata yang bermakna dan menulis. Nah ini tadi seperti kasus yang skripsi tadi yang saya ceritakan. Semakin sering kita membaca, semakin kuat kemampuan literasi, kemampuan merangkai kata itu semakin mudah. Jadi kalau kayak dosen susah nulis itu sebenarnya karena jarang baca. Saya merasakan ini Bapak Ibu. Kadang-kadang di depan laptop itu lama sekali kok nggak tertulis-tulis ya satu paragraf. Berarti saya kurang baca tentang topik ini. Karena apa yang mau kita tulis kalau kita nggak pernah baca, ya kan? Jadi misalnya mau nulis tentang moderasi beragama, satu paragraf aja nggak tulis tentang moderasi beragama. Oh, saya mesti baca dulu beberapa artikel tentang moderasi beragama. Setelah banyak baca nanti akan mengalir sendiri. Ini yang mau saya tulis. Oke? Lanjut, kami. Nah, ini jenis-jenis literasi Bapak Ibu. Ternyata literasi itu punya banyak jenisnya. Yang pertama literasi dasar. Literasi dasar ini kayaknya kalau saya simpulkan Calistung, ya, baca, tulis, gitu, sama berkomunikasi. Nah, ini anak-anak kita di madrasah ibtidaiyah itu kemampuan literasi dasar ini dibentuk. Sebenarnya mulai dari ini ya, taman kanak-kanak ya, kemampuan dari PAUD, dari kemampuan berkomunikasi. Anak-anak PAUD itu harusnya nggak dibebani belajar Calistung harusnya ya. Iya bersosialisasi ya Bu ya. Iya, tapi kadang-kadang jadi ini apa? Suka jadi apa? Kadang-kadang gurunya di SD juga Bu Ari. Gurunya di SD itu kadang-kadang anaknya baru masuk sudah bisa baca Bu. Anak baru masuk kelas 1 sudah ditanya bisa baca dulu. Iya, gurunya nggak ngerti psikologi pendidikan gitu sama psikologi perkembangan. Karena anak usia taman kanak-kanak PAUD itu belum dia bersosialisasi bagaimana cara berteman, ya, bagaimana cara ketemu, bergaul, berbagi, menghargai teman itu harusnya. Tapi kan kita ini yang terjadi banyak yang nggak seharusnya ya. Nah itu literasi dasar. Kemudian literasi apa lagi? Literasi media. Nah ini ya, kemampuan dalam mengetahui dan memahami berbagai bentuk media, media elektronik, media cetak dan lain-lain, dan memahami cara penggunaan setiap media tersebut, termasuk media sosial. Ya, medsos itu. Orang-orang tuh kadang-kadang menganggap medsos itu
mungkin lebih dari Tuhan kan? Segala curahan hatinya itu ditulis di medsos. Padahal kan nggak ada yang bisa mengabulkan, nggak ada durian. Kemudian paling-paling orang cuma ngelihat kalau berita susah yang kita bagikan, ya syukur kalau ada yang berempati. Kadang-kadang orang malah ngejek kan. Nah, jadi jangan terlalu percaya sama medsos. Kalau mau berdoa nggak usah lihat medsos ya. Ya ada yang ngaminkan juga, ada, tapi mungkin kita nggak tahu motif mengaminkannya. Terus ini literasi apa? Kemampuan dalam mengetahui dan memahami hal-hal yang berhubungan. Oh, ini literasi teknologi, ya. Kemampuan dalam mengetahui dan memahami hal-hal yang berhubungan dengan teknologi, misalnya hardware dan software, mengerti cara menggunakan internet serta memahami etika dalam menggunakan teknologinya. Ini Bapak Ibu sudah jadi tuntutan zaman. Kita harus melek teknologi. Mau nggak mau, guru nggak punya alasan. Saya sudah tua, nggak bisa pegang mouse tuh gemeteran, nggak bisa. Ya, mahasiswa PPG kita kan kadang suka gitu, Bu, lambat mau tugas kenapa? Baru belajar pegang komputer, baru belajar pegang laptop, tapi nggak punya alasan lagi, harus bisa, harus, karena sudah zamannya. Lanjut, literasi visual, kemampuan dalam menginterpretasi dan memberi makna dari suatu informasi yang berbentuk gambar atau visual. Ada gambar, kita maknai gambar itu apa? Nggak ada tulisan, nggak kayak gitu, gambar bunga. Nah, kita maknai gambarnya apa? Itu kemampuan memahami gambar, ya. Oke, lanjut. Nah, ini karena Kaprodi dan Sekprodi memberi tambahan era digital, saya pikir kita perlu tahu dulu era digital itu apa, ya. Era digital itu suatu era atau zaman yang sudah mengalami kondisi perkembangan kemajuan dalam ranah kehidupan ke arah yang serba digital. Apa? Digital itu apa? Kalau disebut kata digital, apa kira-kira yang teringat? Perkembangan teknologi internet, ya. Kalau disebut digital itu gitu. Yang jelas digital itu sebuah zaman yang sudah banyak kemudahan di dalamnya dalam mencari informasi, mengumpulkan data. Oke, lanjut. Bagaimana posisi guru di era digital? Nah, ini yang penting dipahami juga. Eksis atau marginal? Eksis. Maunya eksis ya? Ya, jangan jadi marginal. Lanjut. Kalau mau eksis, guru harus melakukan penguatan kompetensi profesional, pedagogi, sosial, kepribadian. Ada yang menambahkan manajerial, ada yang menambahkan religius, apalah pokoknya kompetensi itu yang jelas 4 kompetensi dasar harus dikuatkan. Kenapa? Kalau nggak dikuatkan, nggak bisa eksis nanti. Membangun literasi, guru kalau mau eksis harus dibangun literasinya, harus rajin baca, harus menguasai literasi teknologi, literasi media, semuanya harus dikuasai. Saya pernah penelitian kecil-kecilan lah Bapak Ibu. Mungkin tahu ada tulisan yang mau dimasukkan kemarin tentang marginalisasi dulu ya. Ternyata guru itu di era digital itu banyak merasakan dirinya marginal, pinggir, merasa nggak dihargai ya sama siswa. Kenapa? Apalagi habis pandemi kemarin Bapak Ibu, siswanya sudah terbiasa online, belajarnya nggak dengan guru, belajarnya langsung lewat internet, ya sumber-sumber yang sifatnya digital. Guru merasa, kalau gitu saya nggak terlalu dibutuhkan sama siswa, ya. Nah ternyata setelah ditanyakan ke siswa, konfirmasi ke siswa, apa jawab siswa? Kami tertutup guru nggak bisa digantikan oleh internet. Cuma gurunya nggak punya syarat. Apa syaratnya? Harus menguasai teknologi. Itu syaratnya. Jadi Bapak Ibu, ini kan harapan besar bahwa profesi guru itu adalah profesi yang nggak akan pernah hilang sepanjang zaman. Tetap akan dibutuhkan karena bagaimanapun kehadiran guru sebagai figur, sebagai suri tauladan itu tetap dibutuhkan oleh peserta didik kita. Hanya saja harus punya yang tadi, ya, harus melek teknologi, harus punya kemampuan literasi yang bermacam-macam. Kalau tidak, maka guru pasti akan marginal dengan sendirinya. Guru akan tidak eksis dengan sendirinya. Jadi jangan pernah mengabaikan literasi, karena literasi itu adalah urat nadinya untuk kita tetap bisa eksis profesi apapun, terutama sebagai pendidik.
gitu. Oke, habis ya. Oh ya, strateginya ya. Ini benar-benar mau menjawab urusan masalah. Ini kalau ujian skripsi ini harus lulus nih. Urusan masalahnya harus terjawab. Strateginya bagaimana supaya literasi itu bisa terbangun? Mengkondisikan lingkungan ramah literasi. Ini contohnya ini salah satunya nih yang dilakukan Bapak Ibu guru di sini. Ini sudah ramah literasi. Anak-anak gampang menemukan bacaan-bacaan yang memotivasi, ada pojok baca ya. Nah ini membangun lingkungan yang ramah. Salah satu artikel yang pernah saya baca di koran atau majalah ya. Ini kalau untuk orang tua muda di rumah, kalau mau menumbuhkan minat bacanya ke anak-anak, salah satu strateginya adalah anak-anak harus mudah menjangkau buku. Jangan jauhkan anak-anak dari buku. Jadi gak usah marah-marah kalau di rumah itu bukunya berantakan. Salah satu strategi untuk supaya lingkungannya ramah literasi tadi. Kemudian mendisiplinkan diri. Nah ini yang paling berat sebenarnya ya. Kita lebih mudah mendisiplinkan orang lain. Mendisiplinkan diri itu susah sekali. Tapi kalau mau literasi itu terbangun, mulai dari dalam diri kita harus mendisiplinkan diri. Ya, ini nasihat saya sendiri juga sebenarnya. Mendisiplinkan pergi pagi itu susah sekali Bapak Ibu. Kadang udah direncanakan ada saja, tapi kalau memang benar-benar didisiplinkan bisa. Ada yang nggak bisa kalau kita usaha ya. Berdoa. Oke? Ya, wassalam, terima kasih. Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan tentang literasi di era digital. Walaupun sebentar, mudah-mudahan ada manfaat. Jadi kata Bu Erbis, silakan saya dimanfaatkan. Dalam tanda kutip ya, tapi saya nggak sendiri Bapak Ibu ya. Ada Bu Erbis dan Bu Mariama yang akan menemani. Jadi silakan dimanfaatkan juga lah Ibu berdua itu ya. Supaya benar-benar berdaya ya. Terima kasih atas segala kekurangan saya, mohon maaf. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya nambah dikit boleh nggak? Saya tidak memberikan file supaya cepat saja. Bapak Ibu guru di sekolah seperti apa membangun literasi itu? Saya tadi sudah bicara sama Opi, ini kayaknya sudah literasi benar. Nah, implementasinya atau apa ya, melaksanakan literasi di sekolah itu sederhana Bapak Ibu. Dalam tataran fisik, jadi ada menyiapkan fisiknya. Fisik yang disiapkan itu salah satunya sudah ada itu pojok baca. Cuma seringkali kita keliru Bapak Ibu, kita siapkan pojok baca tapi pojoknya doang yang kita siapkan. Ya toh, kadang-kadang seperti itu. Nah, untung zaman sekarang ya, kalau zaman dulu tetap jadi tempat pojok. Maksudnya pojok baca itu, Bapak Ibu bikin pojok seperti itu dengan menariknya gitu ya. Lalu disiapkan buku Bapak Ibu, di situ disiapkan buku, contoh di kelas misalnya, atau di luar. Tapi kalau di luar mungkin masih agak khawatir ya. Nah, di kelas-kelas, di pojok-pojok seperti itu, berilah buku di situ yang siswanya kita bebaskan untuk baca. Caranya Bapak Ibu, boleh baca di tempat, jangan dibawa pulang, supaya tidak hilang bukunya. Bawa pulang boleh dari perpustakaan. Itu penyiapan fisik. Lalu boleh sekarang diperbesar Bapak Ibu mading itu untuk memajang karya siswa. Seringkali kita punya mading, mohon maaf kalau terjadi di sini, tapi mudah-mudahan tersinggung. Syukur kalau tersinggung. Misalnya kita menyiapkan mading, cuma seringkali kalau selama ini kita belum ngerti literasi, mading itu dari tahun ke tahun isinya itulah. Itu baik, tidak diganti-ganti. Nah, penyiapan fisik literasi ini supaya terbangun di sekolah kita, mading itu di setiap saat kita ganti. Mungkin dicoba 1 minggu sekali
kembali. Isinya itu kita ganti. Bersama siswa saja Bapak Ibu. Sekalipun anak kelas 1 bisa kita ajak. Anak-anak, siapa nih yang minggu ini punya karya apa? Mau lukisan, mau tulisan, mau sekedar dia I love my mother. Gak apa-apa, kelas 1 juga ini ya, misalnya kelas 1 FI. Kita pajang di situ I love my teacher misalnya. Atau saya suka dengan ibu cantik. Gak apa-apa, pajang-pajang saja. Nanti bedakan lagi. Dan diperbanyak. Kalau cuma satu seperti karton itu, berarti boleh kita sediakan beberapa. Itu penyiapan fisiknya. Kemudian di sekolah, saya tadi mohon maaf tidak memperhatikan, banyak harusnya sudah mulai banyak dipasang kata-kata motivasi misalnya, terus mungkin bisa di pohon-pohon itu dikasih merek apa, itu fisiknya literasi. Jadi literasi itu pertama membaca. Jadi siswa kita dan kita sebagai guru harus banyak diberi kesempatan membaca. Melek dikit baca, melek kiri baca. Ada saja yang dibaca, seringan apapun. Kata kita, cemen itu baik. Itu kata kita. Kata orang lain yang baca, mungkin ada maknanya. Maka disediakanlah banyak-banyak bacaan itu. Misalnya akan selalu ada kesempatan bagi orang yang sering berdoa. Oh, itu ya. Kata kita, Allah, setiap saat aku dengar itu kita. Tapi ada anak-anak yang iya tuh mikir. Karena setelah membaca, harapan literasi itu adalah memaknai. Dia merenungkan apa ini ya? I love my mother. Apa artinya lo ini? Dia tergerak Bapak Ibu untuk mencari. Itu harapan literasi itu begitu. Jadi bukan berhenti pada membaca. Buanglah